yang kayak cowok-cowok mungkin kan, padahal drama-dramanya Korea nggak melulu tentang cinta-cintaan gitu kan, Iya, betul bahkan banget. ada yang thriller, ada yang action juga. Komedi, ya. Iya, cuman mungkin nilai plusnya aktornya mungkin mulus mukanya jadi Good looking konotasi- gitu ya. iya, konotasinya jadi negatif duluan Iya, gitu iya, kan. iya, benar-benar. Iya. Puji Tuhan dari aku sendiri waktu pas cover 101, jadi dia boyband dari survival gitu. Ada acara per tahun namanya Mama Awards. Jadi video timku ditampilin jadi nggak cuma video timku doang, ada dari satu Indonesia ditampilin di situ dan kebetulan kita dinotis. Ngapain joget-joget sendirian? Coba. Nggak joget-joget. Ini aku Ngapain? mau bikin itu covernya di TikTok. Kan kemarin kan Blackpink baru rilis itu tuh lagu baru. Album baru. Nah aku pengen bikin karena lagi rame tuh Kak. Bahkan sampai Tiara itu tuh bikin juga. Jadi aku pengen bikin juga ikutan dong. Nggak mau ketinggalan zaman. Ya sini gue videoin sini. Nggak mau, nanti di belakang aja. Kalau di sini tuh Bang Kosta ngiler. Kalau maksudnya di videoin biar fokus ngedance, ntar gue yang megang handphonenya gitu. Tidak. Jadi nanti aku sendiri aja tag-nya. Oh iya udah. Gitu. Tapi Fir, kalau dipikir-pikir sekarang tuh hal-hal yang berbau Korea di Indonesia tuh berkembang pesat ya. Betul. Mulai dari musiknya, atau dari filmnya, atau bahkan makanannya. Itu kayak semakin apa ya, bisa kita temuin di mana tuh dengan mudah gitu loh. Karena Betul. saking menjamurnya gitu. Betul. Jadi kayak apapun yang Korea bikin, itu tuh kayak langsung booming. Dan bukan di Asia aja Kak. Oh iya. Sampai ke Eropa, bahkan seluruh dunia, Sedunia. juga. Oh, ngomong soal dunia, aku pernah baca kayak BTS diundang ke PBB untuk jadi pembicara buat duta perdamaian kalau nggak Iya salah. kan? Wah itu sih bener-bener nggak cuma bikin bangga warga Korea ya, tapi kita pun sebagai Asia juga Ikutan bangga, ya kan? gitu. Dan yang pastinya adalah berkat dari industri hiburan ini di Korea itu bahkan menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh di Korea itu sendiri. Oh jadi budaya Korea ini justru kayak grup musiknya itu jadi kayak penyumbang devisa negara ya? Betul sekali, Wow. gitu. Nah Kak, tadi kan kita lagi bahas dikit nih soal cover K-pop ya. Kalau aku kan amatir nih sama sekali, abal-abal gak bisa gitu ya. Amatiran ya? Gitu. Iya, gitu. Nah gimana kalau sekarang kita panggil salah satu komunitas Oke. yang mungkin pendusian di rumah kalau K-popers atau sering ngikutin cover-cover gitu pasti tahu komunitas ini. Oh Namanya berarti Say udah Crew, nggak asing Kak. ya mereka Iya, ya? Oke, betul. kita undang aja yuk. Ini dia dari Say Crew, Kamada. Kak Madan dari Say Crew silakan. Kakak gimana kabarnya hari ini? Wah, baik banget. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ketemu kakak keren makin Wah, Dibilang keren nih. Oke Kak, gimana nih penampilan kita hari ini? Udah K-pop banget udah belum? Korea banget belum dari warna yang kayaknya aku gonjreng? yang lebih minder guys. Kayak kalian lebih K-pop banget, aku kayak lebih biasa aja gitu jadinya. Justru aku yang minder karena ini kayaknya orang yang datang ngerti banget K-pop nih, makanya aku Dan harus emang jago buat ngedance ya? iya, harus pakai baju yang prepare gitu. Oke, mungkin Kamada pertama kali boleh memperkenalkan dirinya kepada penusian semua diri. Oke, halo semuanya. Aku Mada, aku dari komunitas Say Crew. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Oke Kak, kalau boleh tahu di Say Crew Kakak tuh jadi apa sih Kak? Kebetulan aku megang, aku sebagai evaluator untuk project yang boy band, yang cover boy band. Oh, boybandnya, berarti dancer cowoknya? Iya betul. Oke. Oke. Kak, kalau boleh tahu kenapa namanya Say Crew? Kenapa namanya Say Crew? Kayak Say itu kan sebenarnya dari ownernya sendiri kayak bingung ini kita pakai nama apa ya gitu kan. Say kan ngucapin gitu kan. Karena bingung mau ngucapin aja ya udah pakai Say aja. Jadi komunitas Say gitu kan. Tanpa harus labeling nama-nama dan Say kan kata yang paling umum gitu kan. Iya, Jadi betul. nggak terlalu sulit buat dihafalin gitu sih. Kalau betul, Say Crew ini awal banget kebentuknya tahun berapa sih? Awal bangetnya, kebetulan Say Crew itu awalnya cuma satu tim doang, itu namanya Say Namu. Jadi beberapa ada yang dari anak Universitas UI, mereka latihan di UI, namanya Say Namu itu kebentuk 2015. Mereka mulai lomba itu tanggal 25-26 April. Nah, terus dari situ tuh kayak mulai penasaran kan, namanya K-popers kan kadang suka lihat grup ini jadi mau coba gitu kan. Di 2016 mulai diseriusin, 2016 akhir tuh barulah kebentuk
Seikrunya. 19 akhir. Oh, Oh. berarti kakak ngikutin Seikru ini dari awal? Kalau Atau aku dari kebetulan di tengah-tengah. Oh, oke. Jadi pas awal Seikru mulai besar, aku diajakin. Jadi sebelumnya aku kalau nge-cover 2009 2010 terus nggak berwadah, nggak berumah gitu. Terus kebetulan temanku anak Seikru kayak yaudah deh ikut aja gitu. Siapa tahu kita cocok, siapa tahu bisa saling ngembangin satu sama lain. Gitu. oke. Jadi betah sampai detik ini di Seikru. Kak kalau boleh tahu, tadi kan kakak masuknya tengah-tengah ya? Mm-mm. Kalau orang yang foundernya, orang yang membangun Seikru ini siapa sih kak? Kebetulan Kak Zuita sama Kak Kak Ana. Oke. Berarti sayang berarti mereka nggak usah hadir hari ini ya. Iya sayang banget. Jadwalnya padet banget. Wow. Kakak-kakak senior itu. Oke. Terus kalau selain fokus cover dance, Seikru ini ada kegiatan lainnya nggak sih? Kak? Kebetulan karena kita sendiri sukanya tuh nggak hanya K-popnya doang, kita suka Koreanya secara menyeluruh. Pasti tahu lah ya drama. Kita iseng kemarin sekitar sebelum COVID ke Indonesia berkunjung, kita iseng bikin web drama waktu itu. Tapi baru dua episode terus kayak nanti kita tunggu antusias dari K-popers dan Korean lovers dulu deh, baru kita buat lagi. Terus juga kita ada sing cover juga. Oh, sing cover juga. Iya, dan kita juga sempat kemarin bikin koreo. Jadi kayak kan kalau K-pop cover dance itu kita cuma tinggal ngikutin si artisnya, tapi kita bikin koreo dari lagu K-popnya itu sendiri. Kalau yang web drama tadi, itu berarti kita penusian di rumah juga mungkin bisa nonton gratis di sana. Bisa nonton gratis, langsung dicek aja di YouTube-nya Seikru Dance Cover. Namanya apa sih kak webnya? Apa nama judulnya? Nama webnya? Oh, nama webnya langsung dibuka aja di YouTube Seikru Dance Cover. Nanti langsung ketemu. Oh, udah ada di channel itu semuanya ya? Iya. Ini kabar bahagia untuk aku yang mau nonton gratis. Jadi Seikru ini selain jago nari bisa acting juga ya? Iya. Kebetulan Multi talent ya? biar berasa kayak idolnya langsung, karena kan Wow. idol rata-rata kan bisa dance, Iya, bisa iya, nyanyi, iya. bisa acting gitu. Kak, kalau boleh tahu motivasi awal dari dibangunnya Seikru ini tuh apa sih? Motivasi awal sebenarnya balik ke pasti karena suka K-pop, itu satu. Kedua kebetulan foundernya juga seneng dance dan juga kayak kenapa sih harus sendiri-sendiri, kenapa nggak bareng-bareng dan istilahnya bisa lebih berprestasi juga gitu daripada kayak anak-anak zaman sekarang kan kadang kayak bingung mau ngapain ya gitu kan. Mending kita asah bakat dan juga kan stigmanya K-pop sendiri di Indonesia kadang masih suka agak miring kayak ngapain sih suka K-pop? Kenapa nggak suka Iya. yang ada di Indonesia aja gitu. Nah kita nunjukin kalau suka K-pop itu juga tetap bisa berprestasi gitu. Bahkan nih kak, aku punya teman SMA nih, dia tuh K-pop yang udah parah banget, udah suka banget. Karena dia udah kepalang dan dia tuh mikir, kayaknya aku ke depannya kayaknya kalau ngerjain kerjaan lain kayaknya nggak akan semangat nih. Akhirnya dia mempelajari bahasa Korea. Bahasa Korea. Wow. Terus dia kuliah dan kerja di sana sekarang. Wow. Itu contohnya. Jadi ini bisa semacam kayak pembuktian ya kalau Betul. menyukai budaya Korea itu bukan nggak selalu harus ditanggapin dengan pandangan miring ya, nyata juga Iya. bisa Betul. berbuat lebih yang lebih Betul. positif gitu Betul kan. sekali. Karena kan kalau di pas sekolah itu kadang-kadang yang suka Korea tuh suka dicibir ya kayak. Iya, apalagi Itu kalau pengalaman misalkan banget. yang kayak cowok-cowok mungkin kan, padahal drama-dramanya Korea nggak melulu tentang cinta-cintaan gitu. Iya, kan. betul Bahkan banget. ada yang thriller, ada yang action juga. Komedi, ya. Iya, cuman mungkin nilai plusnya aktornya mungkin mulus mukanya jadi Good looking gitu ya. Iya, Iya. konotasinya jadi negatif duluan gitu kan. Iya benar-benar. Iya. Oh, sekarang udah ada berapa total member keseluruhan dari Seikru itu sendiri? Total member keseluruhan udah 70 lebih sih. Dan 70. itu kebetulan ada beberapa yang kayak banyak kan anak-anak mahasiswa yang sebenarnya bukan asli Jakarta. Mereka ada yang di Makassar, ada yang di Pekanbaru, dan itu juga join di Seikru juga. Jadi pas mereka lagi kuliah di sini join Seikru, terus mereka balik ke kotanya ya jadinya ada kenang-kenangan juga yang Ada berkesan. pengalaman buat mereka. baru lah ya di Iya, sini gitu. betul. Oke. Oke. Kak kalau boleh tahu nih Kak. Kalau misalkan ada project untuk mengcover lagu terbaru dari Korea nih. Kira-kira ada pelatihnya atau kayak otodidak dari video kita ngikutin? Kalau dari Seikru sendiri kebetulan basic awalnya at least bisa dance, kalaupun nggak bisa dance saling ngajarin satu sama lain. Terus juga kan sekarang di YouTube udah banyak banget nih dance mirrornya, terus juga tutorialnya gitu. Tapi yang lebih sering sih kita kayak ngelihat video performnya atau video praktisnya, latihan bareng-bareng, terus nanti kayak Kak Zui tadi, Kak Ana, aku yang bagian evaluator untuk mantau udah rapi atau belum, atau ada teknik-teknik yang salah atau gimana gitu. Kalau di dance itu biasanya yang dievaluasi apa aja tuh?
yang dievaluasikan kalau dance sendiri pasti koreo, power gitu kan. Tapi nilai plusnya dari K-pop sendiri, K-pop tuh menggunakan genre dance yang banyak. Jadi nggak kayak kan kalau modern dance ada waacking, ada pop lock, ada segala macam. Di K-pop dance cover tuh semuanya ada. Karena si idol-idolnya ini juga mungkin mau mencoba genre dance ini, genre dance itu untuk menjadi ciri khas mereka. Nah, jadi kita ngelihatnya nggak cuma dari basic dance-nya doang, tapi pembawaannya kan kayak kalau misalkan kita ngelihat grup dari Korea, entah yang boy group atau yang girl groupnya, kalau pembawaannya kayak cuma diem doang atau cuma dance tapi ekspresinya nggak keluar, atau lip sync-nya lagunya udah keluar tapi nggak ada lip sync-nya kan kita bingung siapa yang sinkron nyanyi. ya? Iya, jadi yang dilihat juga ekspresinya, pembawaan covernya, terus juga gesturnya juga, dan juga mungkin hairdo sampai make up-nya juga diperhatiin. Jadi benar-benar dari head to toe-nya juga benar-benar harus dievaluasi juga ya. Iya, betul. Misalnya kalau dari awal misalnya ada sebuah grup ngeluarin lagu baru dengan dance tuh butuh berapa lama sih tuh saya kru bisa me-cover dance-nya itu? Kita paling sering pasang target itu at least 3 kali latihan. Ada targetnya. 3 kali doang. 3 kali latihan. Dengan gerakan yang sedemikian rumit. Yang serumit itu ya. 3 kali. Karena target. maksudnya biar kita juga teman-teman dari Sekru juga yang baru join juga ada progresnya kan. Kadang kalau misalkan keseringan nih yang otodidak, yang latihan di rumah, kadang lihat video bisa berhari-hari gitu. Nah ini buat apa ya, biar ningkatin bakat mereka juga gitu. Tapi kalau semisal kata 3 kali latihan nggak cukup, ya diperpanjang tapi nggak yang sampai sebulan gitu. Nanti kan juga udah basi duluan lagunya gitu. Kira-kira sampai diupload ke YouTube, sampai ditonton banyak orang nih, berapa lama nih Kak total? Paling lama 2 minggu. Paling lama 2 minggu. Wow. Paling cepet? Paling cepet waktu itu project kilat itu seminggu. Lagu apa tuh kalau tahu? Itu sama masuk editing juga. Termasuk editing, termasuk latihan. Itu waktu itu AB6 kebetulan. AB6 boy band. Keren. Dan Kak kalau boleh tahu kalau ada project kayak gitu tuh orang-orangnya kan banyak tuh 75 kan nggak mungkin semuanya ikut dong. Nah, di rolling. Di rolling. Rolling juga. Oh, jadi kayak gak ada tes gitu ya. Misalkan kamu project ini megang gitu. Oh, jadi biasanya gini kan kalau boy band girl band itu kalau comeback biasanya sebulan sebelumnya udah di pemberitahuan nih. Nah, nanti ada dari tim kita yang kayak ngasih tahu di grup kayak nih yang mau comeback ini yang mau dibikin yang mana. Nah, nanti pas udah hamin sekian MP-nya mau keluar, itu disebutin nih lagu ini siapa yang mau ikut, nanti ngelis. Nah kalau misalkan ternyata yang ngelis itu lebih dari member, misalkan grupnya aslinya 7, ternyata yang daftar ada 14 gitu kan, berarti nanti ada sistem audisi, ngirim video. Jadi ngapalin dulu, dikirim videonya, nanti kita evaluasi sekalian nentuin role-nya jadi siapa nih, cocoknya jadi siapa gitu. Terus macam ada audisi internal juga ya? Iya betul. Kakak sampai sekarang masih suka ikut kalau ada project cover gitu? Masih suka, kebetulan juga nanti Desember ini kita mau ada kompetisi final gitu. Oh, di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Nah Kak, kalau boleh tahu dari banyaknya musik-musik yang di cover sama Sekru, yang paling susah, sulit nih yang Kakak inget, apa sih Kak? Kalau Siapa? yang paling susah, kalau dari aku personal, itu ada 2. Satu yang membernya banyak, waktu itu nge-cover The Boys sama Seventeen, karena kan membernya banyak, mereka sinkron gerakannya, otomatis kan mesti mantau satu sama lain tuh. Walaupun ada kaca, namanya 11 orang kan main lihat-lihatan gitu kan susah juga kan. Itu sama satu lagi 80s, itu karena genre mungkin faktor umur ya. 80s kan masih bisa bohong ya. Gitu. Nggak bisa bohong, badan nggak bisa bohong. 80s masih muda, gerakannya juga lebih powerful gitu, dan waktu itu bener-bener yang kayak ekstra, wah, ngejer banget, powernya juga harus bisa balance, karena kalau cuma asal gerak doang nggak bisa tersampaikan nih koreo si idolnya gitu kan. Jadi kalau buat aku 2 itu sih yang paling susah sejauh ini. Pernah nggak kayak lagi mengcover nih terus di notice langsung nih, entah sama grupnya atau sama orang dari Korea? Dari Koreanya, misalnya Blackpink tadi notice sama member atau udah sama YG-nya misalnya gitu. Kalau dari Sekru beberapa project ada yang dinotis, dan kalau misalkan puji Tuhan dari aku sendiri waktu pas cover 101, jadi dia boyband dari survival gitu, ada acara per tahun namanya Mama Awards. Jadi video timku ditampilin jadi nggak cuma video timku doang, ada dari satu Indonesia ditampilin di situ, dan kebetulan kita dinotis, itu satu. Kedua, waktu kemarin The Boys comeback zaman-zaman masih PSBB. Jadi benar-benar hari itu videonya naik,
keluar, kita coba, kita upload, terus ternyata salah satu memberku ada yang coba apply ke salah satu aplikasi gitu, yang memang collab sama si artisnya, dan itu kita dinotis dan dibilang kayak, wah ini sampai detailnya kok bisa sama ya gitu, dan itu satu kebanggaan sih. Yang punya aja heran ya. Iya, sampai mereka bilang kita aja latihan susah kok mereka bisa secepat itu gitu kan, dan itu satu kebanggaan buat kita juga. Itu tuh ada divisinya nggak sih Kak? Misalkan divisi wardrobe atau divisi yang kayak tadi aksesorisnya gitu-gitu. Make-upnya gitu-gitu. Biasanya kalau misalkan per project itu kita memang ada dikasih penanggung jawabnya, kayak ada yang megang detailing, ada yang megang blocking, terus ada yang megang kostum juga, terus ada yang megang videographer. Jadi biar kita juga nggak hanya belajar dance cover doang, tapi kita belajar socialize gimana caranya kerjasama, teamwork. Karena kan kalau cuman dance-nya doang yang dipelajarin tapi teamwork-nya nggak ada, kan otomatis juga nggak bisa jalan gitu kan. Jadi gitu, ada penanggung jawab ya per masing-masing project. Karena aku lihat kemarin tuh sempat research juga ya di YouTube, di Instagram Kakak tuh dari Saikru juga khususnya banyak banget warawiri di TV. Yang paling pengalamannya berkesan di televisi, tampil di mana Kak? Yang sebenarnya sih kalau tampil pernah sekali waktu itu, kalau dari aku pas lagi EXO datang ke Indonesia. Jadi kita diundang salah satu stasiun TV untuk kayak ceritanya jadi EXO-nya gitu kan. Dan memperkenalkan juga kalau ini ada dance cover di Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalkan yang benar-benar berkesan banget adalah, jadi kan biasanya semua artis ada gladi resik. Tapi kan kalau dari Korea gladi resik bolak-balik kan nggak mungkin juga kan. Dan kita dipercayakan oleh pihak stasiun TV-nya untuk menggantikan gladi resik artisnya. Jadi kalau misalkan secara nggak langsung mau flexingnya gitu, kalau kita nggak ada, mungkin waktu itu kameranya udah lari kemana-mana gitu kan. Kalau nggak salah tuh kemarin Red Velvet ya yang di Red Velvet iya, NCT juga iya. Kalau aku waktu itu kebetulan dapatnya EXO sama TVXQ. Iya. Tapi itu Kakak kalau GR gitu ketemu artisnya nggak sih? Sayangnya waktu itu belum. Cuman yang kita senengnya video kita juga di-review sama artisnya, kayak bener gak di blockingannya. Karena kan kadang mungkin artisnya datangnya membernya kurang, jadi kan harus buat blockingan bener gak gitu. Jadi seenggaknya walaupun gak ketemu langsung, dipantau, bisa dilihat aja kita udah seneng sih. Jadi malah kayak idolnya kayak mantau mereka, jadi kayak jadi kayak belajar sama mereka. Biasanya kita yang belajar ke merekanya, ini gantian gitu kan. Kalau dari pengalaman festival atau lomba di Indonesia dan di luar Indonesia udah pernah belum? Kalau Saikru kebetulan karena mungkin kita kan lebih ke pecinta ya, tapi per masing-masing tim ada yang udah lomba dari lomba-lomba nasional gitu, udah sering juara-juara juga. Tapi kalau untuk yang internasional kita sedang mempersiapkan untuk tahun depan. Gimana tuh? Apa tuh Kak? Tahu? Jadi biasanya itu ada lomba internasional dari Koreanya, itu ada KWF sama KCDF. Jadi memang sayang banget untuk beberapa tahun terakhir kita nggak ikut. Tapi waktu itu salah satu tim awalnya Saikru, Twice pernah lolos di semifinalnya untuk melawan masing-masing dari Indonesia nih. Jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Nah itu pun lombanya KWF 2017, 2018. Jadi nggak cuman hanya ngedance, itu sambil nyanyi dan juga pakai kostumnya di panggung, dan itu dinilai sama orang-orang dari Korea. Nyanyinya live atau? Nyanyinya live. Wow. Oke. Biasanya kan kalau K-pop tuh banyak banget fanbase ya Kak. Itu banyak banget aku lihat. Termasuk Kalau saya jangan dibocorin dong. Kalau Saikru sendiri punya fanbase gak sih Kak? Kalau Saikru sendiri, mungkin kalau kita nyebutnya, kita nggak mau sampai bilang fanbase ya, karena kita kan juga istilahnya masih meniru sang artis ya. Jadi kita lebih ke teman-teman K-popers yang support kita. Jadi ya sesama K-popers jatuhnya. Cuman yang kita senengnya ya mereka support kita kayak mereka nge-support idolnya. Karena kan secara nggak langsung makin sering kita nge-cover, makin dikenal juga idolnya. Betul. Jadi kita kayak bantuin promosiin si boy group, girl group kayak gitu. Oke. ada nggak sih kayak secara personal gitu member dari Saikru yang dia naik gitu, atau yang jadi dikenal publik gitu ada? Banyak banget. Kebetulan jebolan Saikru gitu ya. Iya, kebetulan salah satu member kita, Gispanita, waktu itu ikut survival dari dari salah satu stasiun TV yang biasa ngebentuk boyband yang biasanya didebutin di luar, cuma waktu itu karena kehalang corona jadinya aktivitasnya ke hold gitu kan. Itu satu.
Terus kedua juga banyak beberapa teman-teman kita yang udah jadi ya selebgram, tiktokers gitu kan. Dan juga ada yang udah jadi boyband lokal juga. Terus juga banyak ada yang jadi gamers, youtuber juga gitu kan. Jadi banyak banget untuk personalnya. Oke Kak, kan di Indonesia itu istilahnya banyak banget yang suka K-pop. Tapi tidak dipungkiri banyak juga orang-orang yang kurang suka, yang hasil tuh suka menjudge gitu. Kira-kira dari Saikru ini pernah nggak sih ada orang-orang yang seperti itu? Misalkan komentar jahat di Instagram atau di YouTube. Gitu. Kebetulan pernah ngalamin langsung malahan. Langsung. Bukan tim. Jadi kayak ya namanya kadang kan orang nilainya mungkin dari sebenarnya mungkin dia suka K-pop, tapi mengkotakkan kalau misalkan nge-cover K-pop tuh at least mukanya harus kayak artisnya gitu kan. Sementara kan kita fokusnya di dance cover kan. Ya walaupun namanya muka bisa di make up atau segala macam, dan waktu itu kebetulan aku posisi member yang termasuk kecil. Teman-temanku banyak yang tinggi dan kebetulan yang aku cover itu memang tinggi banget. Jadi kan ada orang yang bilang nge-cover tuh at least tinggi badannya sama. Harus sama looknya gitu ya. Nah harus sama persis plek-plek gitu kan. Cuman kalau dari Saikru yang aku senengnya ya kita harus coba ngelatih nggak cuma dari postur badan, tapi cara kita mengekspresikan, cara kita ngedance. Nah waktu itu kebetulan aku anaknya sangat super duper insecure, gampang sensitif banget soal komen gitu kan. Dan itu dapat komennya dibilang jahat sih enggak, cuma mungkin dia nggak evaluasi tapi bahasanya yang kita nangkepnya udah negatif duluan. Jadi waktu itu dibilang kok yang jadi senternya visualnya nggak cocok sih jadi center gitu kan. Terus ada yang bilang juga kok nggak tinggi sih membernya gitu kan. Terus ada yang bilang juga kok gini-gini aja sih, biasa aja, nggak secakep artisnya. Terus ada yang bilang juga sempat bilang kayak ya ini sih mungkin kayak pecinta ngomen ke pecinta yang lain itu kan wajar banget ya, sering banget kayak gitu. Mereka yang kayak bilang ngapain sih suka K-pop, paling sering banget bilangnya apa cowok-cowok plastik atau cewek-cewek plastik gitu kan. Dan itu ya kita nanggepin mungkin sedikit sedih, cuman kayak kita tunjukin aja gitu ya, nggak apa-apa dapet komen miring, kita balesnya ya kita harus lebih tunjukin yang lebih bagus lagi supaya mereka welcome sama apa yang kita kasih gitu. Sebenarnya aku pun dulu termasuk orang yang aduh ngapain sih suka begituan, bahkan ada yang rela ngabisin duit banyak untuk K-pop, untuk hal-hal seperti itu. Tapi ternyata ketika aku coba aja nonton satu drama, paham kenapa mereka pada suka. Karena emang bagus banget kualitasnya dari segi cerita juga, gitu. Jadi primer. Dan malah kebetulan aku juga sebenarnya dulunya bukan pecinta K-pop, sama sekali bukan pecinta K-pop, sama sekali bukan dance, nggak ada di dunia dance. Cuman kebetulan nyokap dulu suka banget Korea drama. Mungkin kalau tahu drama Full House, itu yang awal-awal banget gitu kan. Tahun berapa Full House? Itu 2000 berapa ya? Itu aku masih SD tuh. Terus kayak dari situ mama mulai kenalin kayak ini loh ada boy band, ada ini, kamu jangan melulu Indonesia doang, kenal yang lain juga gitu kan. Terus akhirnya dari situ latah gitu kan. Terus kayak karena latahnya waktu itu cuma drama doang, belum boy band girl bandnya gitu kan. Terus sempet temen kayak yang kamu bilang tadi, temen sekolah atau apa gitu kan, kayak mereka nonton boy band tuh bilang apaan sih gitu. Ngapain sih cowok-cowok joget gitu kan. Sekarang malah demennya di dunia yang kayak gini. Di dunianya. Di dunianya malah nyemplung langsung, bukan suka lagi. Dan termasuk juga yang senang menghamburkan karena mikirnya kita support artisnya gitu kan. Bukan lebih ke foya-foya, tapi karena secara nggak langsung kalau kita beli sama aja kita support. Ada kepuasan tersendiri ya Kak? Nah ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau misalkan kayak mungkin yang sering di albumnya kan suka ada dapat photocardnya atau apa. Apalagi kalau dapetnya memang artis yang salah satu artis yang kita sukain gitu, tuh kesenangan tersendiri gitu jatuhnya. Gitu sih. Oke, tadi balik lagi ke masalah kayak komen negatif. Tapi dari sebagai senior nih, ada nggak sih kayak semacam kayak arahan atau pesan ke teman-teman yang junior nih kalau untuk nanggepin komen itu tuh harus gimana sih gitu? Satu, anggap aja angin lewat. Itu yang satu. Kedua, kita ambil tarik positifnya. Misalkan kayak tadi contoh dibilang kok nggak tinggi, ya udah. Berarti yang kita fokusin yang nilai plusnya di kita. Misalkan aku pede di dance-nya, ya udah nggak apa-apa. Masalah visualnya nggak mirip, toh dance-nya bisa dikembangin. Ada lebih gitu di kan. aspek lain gitu ya? Iya, ditunjukin yang memang kita punya kelebihannya. Terus juga nggak usah terlalu ditanggepin banget. Karena selama kita bisa lebih berprestasi dengan apa yang kita suka, kenapa harus langsung ngedown gitu. Anggap aja cuman iseng buat nguji kita biar kita masih lebih niat lagi untuk berprestasinya. Uji mental ya? Iya betul.
Oke, Kak, kalau dari Saikru sendiri yang Kakak rasain, mungkin sebagai istilahnya ketua lah, di salah satu grup di Saikru, kekeluargaan di Saikru tuh gimana sih? Apakah kenceng banget, erat banget gitu solidaritasnya? Kebetulan istilah staycation kan mulai keluar zaman-zaman corona ya. Staycation healing. Ya, healing gitu kan. Nah, kebetulan anak-anak Seikru ini senang banget kita yang hangout bareng. Abis latihan otomatis kita share waktu buat quality time. Karena kalau ngedance kitanya juga nggak ada chemistry-nya, nggak akan berasa. Iya. Bener. Nah, terus kadang juga kayak kalau misalkan mau lomba atau mungkin mau shoot video, kadang kita tuh nginep bareng, terus tahun baru mungkin atau bahkan ulang tahun per masing-masing member kita berusaha saling ngucapin satu sama lain. Jadi bener-bener kayak kesannya keluarga kedua setelah rumah asli gitu kan. Jadi emang chemistry kita ya namanya dunia sosial pasti adalah love hate relationship-nya gitu kan. Kayak kadang berantem ada, tapi berantemnya di Seikru tuh yang aku senengin kayak ya berantem saat itu kita solving, habis gitu udah selesai. Jangan dibahas lagi karena kalau misalkan kita fokusnya di masalah problem terus, kitanya yang malah kenapa-napa yang gampang pecahnya gitu kan. Jadi toxic gitu. Iya, toxic bahasanya sekarang. Kenalnya gitu kan. Jadi yang aku senengnya ya di Seikru tuh kita berusaha solving as family gitu loh, nggak yang cuman main bareng ada masalah pecah gitu. Enggak sih, kita syukurnya gitu. Oke, dari Seikru sendiri karena berangkat dari dancer, ada nggak sih yang pernah diajak atau ditarik penyanyi Indonesia untuk jadi dancernya gitu, ada nggak? Kebetulan salah satu dari foundernya Seikru, Kak Ana, kemarin kan ada konser salah satu member CLC, jadi dia jadi back dancernya, tapi memang dari komunitas yang lain, cuman kita kan karena sebagai family walaupun tidak mewakili Seikru, cuman kita tetap yang kayak wah ada member kita nih yang tetap ikut, bangga ya, tetap gitu. bangga dan masih banyak lagi sih sebenarnya prestasi-prestasi dari member-member Seikru dan mungkin prestasi-prestasi dari K-popers yang lainnya juga banyak banget. Oke, Kak, ada kemungkinan nggak sih untuk membuka member baru mungkin untuk penusian yang Caranya mau? gimana sih untuk menjadi member gitu? Iya, pengen member. Jadi apa kakaknya mau ikutan nih? Ini seru Anang banget sih. katanya tadi Aduh, mau. oh, saya kayaknya enggak deh kalau dance deh. Oke, kalau dari Seikru sendiri kita sebenarnya biasanya per 1 tahun sekali pasti buka. Malah mungkin kalau misalkan kita ngerasa lagi mau aktif banget dan member yang kurang, pasti kita buka lebih dari sekali. Dan persyaratannya pun nggak yang sulit, nggak muluk-muluk harus yang ganteng. Ya kalau ganteng cantik itu nilai plus ya. Bonus ya. Kan tampilan bisa dibentuk gitu kan. Tapi yang penting niatnya untuk ngebentuk talentnya, terus juga mau berbaurnya as a team, terus juga effortnya gitu kan. Dan juga emang otomatis suka K-pop, nggak mungkin dong datang-datang nggak suka K-pop kan juga kita bingung. Susah ya. Gitu. Iya. Masa nggak bisa nih. Dan kita nggak menutup kemungkinan walaupun misalkan dance-nya nggak pernah belajar di kelas yang benar-benar kelas gitu Kursus kan. gitu ya. Nggak kursus atau nggak pakai pelatih trainer khusus gitu kan. Selama dia memang mau effort dan istilahnya mau ada ngembangin, namanya orang kalau makin dia effort makin bisa kebentuknya kan. Kita sangat welcome banget sih. Biasanya kalau oprek tuh di apa sih Kak diumuminnya di Instagramnya? Di Instagram biasanya. Mau coba ikut. Aku kan belum bisa apa-apa sih. Tapi kan sudah suka menyukai K-pop kan. Aku lebih suka ke drama. Drama ya. lebih suka ke Bisa drama. maraton deh kalau saya nonton. Tapi aku bisa masuk ya kalau misalkan aku belum bisa apa-apa nih. Wah, selama emang mau latihan bareng, kayaknya boleh sih. Apa kita bikin grup bertiga aja nggak sih? Aduh. Ide Saya jadi bagus. manajernya aja deh kalau gitu. Bicara soal prestasi yang paling membanggakan dari Seikru ini apa? Prestasi yang paling membanggakan, kebetulan kan kalau misalkan kayak SM Entertainment tuh ada salah satu account TikToknya namanya Pink Blood. Kita video-video kita dari member kita pernah di repost di mereka gitu kan, di notice. Dan sebenarnya yang di repost dan di notice tuh dari banyak K-popers juga, nggak cuman kita doang. Cuman itu balik lagi udah jadi satu kebanggaan juga buat kita. Terus juga ya itu tadi paling lomba-lomba nasional dan maybe soon kita akan mewakilkan Indonesia mungkin lebih sering latihan aja. SM juga udah gitu notice kan? SM tuh Iya. agensinya Suju bukan sih? Yep. Tahu loh gue. Bukti bukan aku tapi Kak. Cuma tahu aja. Cuma Mungkin ternyata suka cuman nggak mau terlalu nunjukin banget. diem aja. Oke, Kak. Nanti kan kita mau lihat nih gimana sih kakak kalau lagi nari gitu kan. Tapi nanti kali ya di akhir. Tapi sebelum itu nih aku mau nanya dulu. Oke. Harapan kakak untuk Seikru ke depannya tuh mau seperti apa?
Harapan aku Wishlist-nya apa aja nih? Betul. Wishlist-nya, oke. Harapan aku untuk Seikru-nya sendiri semoga, apalagi kan kemarin baru beberapa bulan yang lalu kita baru oprek juga dengan member-member baru. Semoga dengan member-member baru Seikru juga lebih dikenal lagi, terus juga per masing-masing membernya lebih berprestasi lagi gitu kan. Dan juga dengan apa yang kita lakuin bisa ngajak teman-teman yang mungkin awalnya kayak mandang miring K-pop, mandang miring dance, itu bisa yang kayak oh iya ternyata positif kok, nggak ada yang harus diragukan gitu kan. Dan juga apa ya, nggak menutup kemungkinan kayak orang suka K-pop itu bukan berarti nggak sayang sama Indonesia. Justru karena kita mau nunjukin Indonesia tuh berprestasi loh, ini kita nunjukin biar dinotis sama orang-orang Koreanya, walaupun dengan mengcover artis Korea gitu. Jadi kita berusaha membanggakan bangsa kita sendiri dengan apa yang kita punya, nggak mesti muluk-muluk. Mungkin kan ada beberapa kayak nggak cinta tradisi Indonesia gitu kan ya. Justru kita tunjukin ini dengan cara kita bisa kok bikin Indonesia lebih dikenal lagi gitu. Oke, dari perspektif seorang Mada nih, ada nggak pesan untuk K-popers di Indonesia nih yang mau disampaikan di Pinto kali ini? Oke. Kalau dari aku sendiri stay effort, jangan pernah nyerah, apalagi buat teman-teman yang emang mau belajar dance gitu kan. Terus juga gak usah diambil pusing masalah komentar negatif. itu hal yang paling sangat harus disingkirin banget pokoknya. Walaupun emang nggak bisa dihindari, teman. Nggak bisa dihindarin, cuman kita ya udah hidup dengan itu aja gitu. Tapi kita jangan butthurt, jangan ngebales apalagi gitu kan. Dan juga ya kita tunjukin aja gitu dengan apa yang kita punya, kita bisa lebih baik lagi daripada mungkin cuman diem-diem doang di rumah atau mungkin malah ke hal-hal yang negatif gitu kan, misalkan kan entah narkoba atau misalkan minuman keras gitu. Dan kita bisa nunjukin kalau ya dengan kita cinta K-pop tuh kita bisa lebih baik gitu sih. I'm going so low, 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 low. I'm going so low, 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 low. Used to be your girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. Oke, Pinisia, itu dia tadi Kamada udah mempraktekkan ya Kak Dance sedikit. cover dari lagunya Jennie, Jennie Blackpink Solo. Solo, keren banget. Thank you Keren, juga keren, Pinusi keren. udah Dan- ngundang. Karena boleh juga mungkin kali kok Anang sih Kamada. Boleh dipromisiin nggak? Akun sosial medianya Seikru. Betul. Oke, buat teman-teman Pinusia. Betul. Ya. Teman-teman Pinusia yang mau mantau kegiatannya Seikru, apa aja videonya, dan mungkin mau request bisa langsung cek aja di Instagram. Boleh banget request, boleh banget, terima banget. Mungkin Boleh. Pinusi mau request apa gitu boleh banget. Langsung aja di IG-nya Seikru, search aja Seikru, TikTok juga ada Seikru, dan kalau misalnya di YouTube dengan segala postingan kita itu ada di Seikru Dance Cover. Boleh di subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di share juga. Kak sekalian dong yang Pinusi Oh promosiin. pasti dong, bantuin. ini untuk YouTube terkeren sepanjang masa Pinusi. Jangan lupa di subscribe juga, di like, dan coba di Di komen. follow semua di akun follow sosial semua media akunnya. pinusi.com ada di bawah ini ya. Jangan Betul. sampai salah akun. Thank you Podcast banget sama udah hadir ya. komunitas Ditunggu kedatangannya dengan Seikru. Ditunggu juga undangannya lagi. 70 orang lainnya diundang ke sini. 70 lengkap langsung di sini. Kakak terima kasih ya Thank sekali you lagi. juga. Thank you Thank udah you. datang. Thank you Pinusian yang udah menyaksikan podcast di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, dadah. Dadah.